Hai sahabat tinta herbal di seluruh Indonesia. Balik lagi nih bersama saya Aris Gumilang di channel Essential Oil Rosevara. Nah, siapa yang nggak tahu batu ginjal sih? Ya, umumnya penyakit ini memang mulai menyerang manusia yang memiliki usia 30 tahun ke atas. Tapi tahukah kalian bahwa batu ginjal itu juga bisa muncul sejak dini loh? Nah, kali ini saya akan membahas dan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya mengenai bagaimana batu ginjal itu bisa muncul dan menyerang kita para anak muda kekinian di zaman sekarang. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan keren-keren dari Rosevara Essential Oil. Batu ginjal biasanya terbentuk ketika mineral tertumpuk atau mineral itu menumpuk dalam tubuh kita. Nah, penyakit ini dapat mempengaruhi setiap bagian saluran kencing. Jadi sehingga hal itu tidak jarang juga membuat penderitanya akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Kerusakan akibat penyakit batu ginjal ini bisa diminimal sebenarnya asalkan penyakit batu ginjal ini bisa diketahui lebih dini atau lebih awal. Nah, ciri-ciri kita mengalami batu ginjal adalah yang pertama, sakit pada bagian pinggang, punggung, dan juga perut. Nah, sakit atau nyeri karena batu ginjal atau kolik ginjal ini adalah jenis nyeri dengan derajat rasa sakit yang paling parah loh. Nah, beberapa penderita batu ginjal menyebutkan rasa sakitnya itu setara dengan melahirkan atau ditusuk dengan pisau. Nah, biasanya rasa sakit ini akan mulai terasa parah saat batu ginjal mulai bergerak ke bagian ureter. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya penyumbatan dan menimbulkan tekanan pada ginjal. Di titik lokasi sakit atau pada nyeri yang paling parah terasa adalah pada bagian pinggang dan punggung biasanya. Nah, ujung-ujungnya akan menjalar hingga ke perut, akan merasakan kram di sana. Kemudian, yang kedua, kencing akan terasa sakit atau panas. Jadi setelah batu ginjal ini mencapai di persimpangan antara ureter dan kandungan kemih kita, penderitanya biasanya akan merasakan nyeri. Nah, kondisi ini dalam dunia medis disebut sebagai dysuria. Nah, rasa sakitnya bisa terasa tajam ataupun panas, mirip seperti terbakar. Karena gejala batu ginjal ini mirip seperti penyakit lainnya, yaitu beberapa penderita batu ginjal juga mengalami penyakit infeksi pada saluran kemihnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, sering kencing. Nah, ini keinginan untuk kita sering kencing padahal Anda tidak melakukan banyak minum atau tidak minum banyak air. Jadi, bisa jadi ini adalah salah satu tanda-tanda batu ginjal mulai bergerak ke bawah saluran kencing Anda. Dalam tahap ini, penderita batu ginjal biasanya sering kencing sepanjang siang dan malam hari. Kemudian, yang selanjutnya adalah air seni akan terasa keruh ataupun berbau. Nah, urin yang sehat umumnya akan berwarna jernih dan tidak berbau. Sedangkan air seni yang keruh dan berbau tidak sedap biasanya menjadi tanda-tanda adanya batu ginjal pada saluran kencing kalian. Nah, urin yang keruh tersebut dipengaruhi oleh nanah dalam urin atau pluria. Sedangkan baunya itu berasal dari bakteri karena saluran kencing terinfeksi dengan konsentrasi urin yang mengandung banyak mineral. Itu yang biasanya menyebabkan batu ginjal. Nah, batu ginjal ini biasanya muncul karena beberapa hal yang mungkin kalian belum ketahui. Yang pertama adalah konsumsi air putih yang sangat minim atau sangat kurang. Kemudian terdapat riwayat batu ginjal pada keluarga. Kemudian konsumsi obat-obatan yang terlalu over seperti diuretik. Kemudian riwayat batu ginjal sebelumnya, yaitu seorang yang pernah terkena batu ginjal lebih mudah mengalami untuk tertular batu ginjal kembali. Kemudian tingginya kadar bahan pembentuk batu pada air kemih, contohnya seperti cistrunia, itu terdapat asam amino sistin pada air kemih kalian. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian selanjutnya ada juga infeksi ginjal atau pada saluran kemih. Kemudian hanya memiliki satu ginjal. Kemudian suka menahan kencing, kurang berolahraga, dan beban pikiran. Nah, itu beberapa hal yang biasanya menimbulkan munculnya batu ginjal di tubuh kita. Nah, khususnya untuk orang-orang di usia muda yang dimana notabene kita adalah orang-orang yang berada di fase produktif. Jadi, beberapa poin tadi itu pasti sering kita alami seperti jarang minum air putih, jarang berolahraga karena mungkin fokus mengejar karir, ataupun suka menahan kencing dan beban pikiran karena harus memegang tanggung jawab besar ketika kita usia muda. Itu akan sangat mempengaruhi. Jadi, itu juga yang terjadi sebenarnya pada diri saya sendiri sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi,
saya pun sempat mengalami hal tersebut. Jadi awalnya saya tidak bisa kencing. Saya hanya mengira itu hal yang biasa karena sudah pernah saya alami sebelumnya. Jadi saya tidak terlalu menghiraukan masalah itu. Namun, selang beberapa waktu pada saat itu, pinggang dan punggung saya mulai mengalami rasa kram dan nyeri. Jadi, sehingga puncaknya itu pada saat perut saya pun akhirnya merasakan kram dan sakitnya itu luar biasa. Jadi, sekujur pinggang sampai perut ini mengalami sakit yang luar biasa. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk memeriksakan diri saya ke dokter. Dan setelah dicek kondisi air kencing melalui selang yang dipasangkan pada kelamin saya, waduh, kalau ingat-ingat itu rasanya jelek banget, itu ngilu banget rasanya dipasangkan selang. Jadi dipasang selang lalu saya di USG, ternyata benar saja pada bagian ginjal kiri saya itu terdapat batu ginjal yang ukurannya memang masih kecil. Nah, untungnya ini bisa segera diketahui karena memang batu ginjal ini jika semakin cepat diketahui maka proses penyembuhannya sebenarnya akan makin mudah. Nah, dokter juga menyebutkan bahwa batu ginjal ini bisa muncul sama seperti hal-hal yang saya jelaskan tadi. Karena memang kalau dari vonis dari segi keturunan di keluarga saya memang nggak ada keluarga yang pernah terkena batu ginjal. Jadi ini murni karena memang kesalahan saya dan pola hidup saya seperti itu. Jadi akhirnya waktu itu dokter memutuskan untuk melakukan operasi ringan dengan memasukkan selang dan juga alat untuk menembak batu ginjal yang ada di bagian ginjal kiri saya. Kemudian memasangkan selang ureter selama 1 bulan di dalam tubuh saya. Nah, jadi kalian tahu kan gimana rasanya dipasangin selang. Jadi kehidupan baru pun mulai saya rasakan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa melakukan aktivitas secara normal secara 1 bulan. Jadi itu yang saya pikirkan setelah pemasangan selang ureter. Jadi 2 hari setelah fase operasi itu rasa sakitnya mulai datang kembali, kemudian lagi pergi, datang lagi. Itu sangat mengganggu menurut saya dan juga membuat pikiran saya menjadi kacau karena membayangkan 1 bulan di kondisi seperti ini itu akan sangat membuat saya menderita. Tapi untungnya waktu itu saya ingat, saya melihat beberapa konten di Rosevara Essential Oil yang pernah saya lihat itu dapat membantu meringankan rasa nyeri. Nah ya walaupun di sana nggak disebutin meringankan rasa nyeri pasca operasi, tapi ya saya nyoba aja. Jadi apa salahnya kita coba kan daripada kita nggak nyoba sama sekali. Jadi waktu itu daripada saya menderita, daripada saya berpikir harus merasakan kesakitan seperti ini selama 1 bulan ke depan, akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba pada waktu itu. Nah, akhirnya pada saat itu saya memilih untuk mencoba aroma dari Rosevara Kenanga yang katanya juga bisa membuat kita semakin tenang. Jadi jujur aja kenapa saya milih Kenanga, karena dari beberapa yang saya coba saya sangat antusias dengan aroma dari Kenanga ini. Jadi sebelum saya merasakan sakit, saya kan juga sering isi konten nih di Rosevara Essential Oil. Teman-teman mungkin juga kemarin yang sering merhatiin Rosevara Essential Oil, kenapa saya jarang kelihatan? Ya memang saya kena kendala kemarin ada terkena batu ginjal. Jadi dari beberapa Rosevara yang saya coba, memang waktu itu yang paling saya suka sih jujur dari pribadi saya adalah yang Kenanga Essential Oil. Ini wanginya enak banget menurut saya. Lalu ini untuk Kenanga ini selain aromanya yang menenangkan, Kenanga ini juga mampu sebenarnya untuk meminimalisir emosi, rasa gelisah, dan juga rasa gugup yang berlebih karena sistem kardiovaskular kita tanpa disadari itu akan dibuat stabil oleh aroma Kenanga ini. Dan ini menurut saya akan sangat berfungsi untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa kacau yang saya rasakan pada saat itu. Wow. Jadi waktu itu saya setiap hari gunakan Rosevara Kenanga ini. Jadi tiap habis saya minta lagi ke Rosevara, tapi untungnya mau dikasih ya. Mungkin karena Rosevara takut konten kreatornya nggak sembuh-sembuh, makanya saya terus dikasih minta. Jadi rasa sakit dan nyeri yang saya rasakan di awal-awal pasca operasi itu pelan-pelan mulai terasa hilang. Jadi mungkin karena dengan menghirup aroma dari Kenanga ini itu sangat menenangkan. Jadi Kenanga Essential Oil ini membuat pola pikir saya itu menjadi normal kembali. Jadi secara tidak langsung itu mungkin bisa berpengaruh ke rasa sakit yang saya rasakan perlahan itu mulai tidak terasa karena saya sudah tidak berpikir yang negatif lagi seperti itu. Nah, dan hingga saat ini saya juga selalu menggunakan Essential Oil Kenanga ini sebelum tidur dan saat akan beraktivitas ke kantor. Nah, jadi untuk semua sahabat Rosevara Essential Oil, terutamanya kaum remaja, jadi jangan pernah meremehkan penyakit apapun itu. Jadi kalian nggak boleh ngeremehin apapun itu penyakitnya. Jadi sumpah nggak enak banget rasanya. Saya ajak merasa kapok dengan pola hidup saya yang tidak sehat di awal seperti itu. Nah, jadi
mulai dari sekarang, marilah kita untuk rajin-rajin minum air putih, kemudian rajin-rajin olahraga, rajin merefresh pikiran kalian. Jadi untuk bisa membuat kondisi tubuh kita itu agar lebih sehat dan juga bugar. Jangan hanya kita memikirkan pekerjaan, tapi kita nggak pernah memikirkan diri kita. Itu juga bahaya banget. Itu biasanya anak muda yang lagi berapi-api, yang lagi menggebu-gebu nih sama bisnisnya, pasti biasanya akan melupakan kesehatan. Jadi kalian nggak boleh lupa kesehatan, karena penyakit itu datangnya bukan cuma di masa tua, tapi di masa muda juga bisa datang. Jadi untuk kita semua jangan lupa juga untuk selalu menyediakan essential oil dan juga diffuser di rumah. Jadi itu untuk mendukung proses refresh untuk tubuh kita. Jadi ini adalah cara proses refresh yang sangat simple. Jadi cukup dengan menuangkan air ke dalam dan juga essential oilnya itu ke dalam diffuser, kemudian aktifkan diffusernya, lalu hirup diffusernya itu. Aroma yang keluar dari diffuser itu kalau saya biasanya pakai yang kenanga, tadi udah saya bilang juga. Biasanya hirup aromanya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi buat pikiran kalian tenang, refresh, itu pasti setelah itu rasanya bakal enak banget. Itu seketika kita bisa merasakan badan kita fit lagi, badan kita segar lagi, karena mungkin di sana juga daya pikir kita atau otak kita itu udah ke refresh karena aromanya yang menenangkan dan menyegarkan seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk kalian kaum anak muda tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dan bergairah untuk kita semua. Jadi tetap stay safe dan stay enjoy ya. See you next time.